Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan peserta acara Sustainability Festival 2021. Sebelumnya, saya akan menginformasikan tata tertib bagi peserta webinar hari ini. Yang pertama, mikrofon atau mute selama acara berlangsung. Yang kedua, peserta dapat menyalakan kamera selama acara webinar berlangsung dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan di kolom chat Zoom. Yang ketiga, peserta dimohon untuk mengubah nama akun Zoom dengan format nama dan instansi untuk memudahkan panitia memilih penanya terbaik di akhir acara. Dan yang terakhir, peserta dimohon mengisi daftar hadir dan feedback acara yang linknya akan dibagikan pada kolom chat Zoom di pertengahan acara. Selamat siang rekan-rekan dan selamat datang di Sustainability Festival 2021. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Septi Maulidiawati selaku MC dan moderator pada hari ini. Acara Sustainability Festival mengusung tema besar Sustainability September, Mainstreaming Good Sustainability Practices. Kegiatan ini kami lakukan selama 5 hari, mulai dari tanggal 13 sampai 17 September, dan waktu pelaksanaannya kami lakukan ketika jam makan siang dengan harapan tidak mengganggu kegiatan para peserta maupun pembicara yang hadir pada webinar kali ini. Kami melibatkan 5 perusahaan di Indonesia yang telah menunjukkan komitmennya dalam praktik-praktik keberlanjutan dalam proses bisnisnya. Di antaranya ada Multi Bintang Indonesia, CIMB Niaga, MRT Jakarta, Vale Indonesia, dan Kalbe Farma. Acara ini diselenggarakan oleh Icon Global Indonesia bekerja sama dengan Trisakti Sustainability Center dan SR Asia. Acara ini juga didukung oleh Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, serta Purupiru PR dan majalah CSR ID sebagai PR dan media partner. Sustainability Festival ini merupakan kegiatan yang baru pertama kali kami inisiasi sebagai wadah bagi rekan-rekan corporate untuk bisa sharing dan berdiskusi dengan sesama perusahaan, pemangku kepentingan, praktisi, dan masyarakat umum terkait journey dan success story perusahaan dalam melaksanakan inisiatif dan praktek-praktek keberlanjutan yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, atau SDGs. Harapannya, setelah mengikuti acara ini, kita dapat meningkatkan pemahaman dan menangkap aspirasi pelaku industri dalam menghadapi tantangan dalam menjalankan praktik keberlanjutan. Nah, rekan-rekan, selama acara ini berlangsung, kita juga akan mengadakan beberapa games. Yang pertama yaitu share moment di sosial media. Bagi rekan-rekan semua, dipersilahkan untuk men-share momen ataupun kegiatan selama mengikuti Sustainability Festival 2021. Dan nantinya di hari terakhir acara, yaitu hari Jumat, akan diumumkan para pemenang dengan likes terbanyak di sosial medianya. Ketentuannya cukup mudah, yaitu peserta bisa memfollow beberapa akun media sosial berikut, yaitu Instagram @iconindonesia, @tscusakti, dan @srasia-indonesia. Lalu untuk Twitter ada @iconid, @tsc_usakti, dan @srasia-indonesia. Adapun di LinkedIn, bisa dicek di Icon Global Indonesia, Trisakti Sustainability Center, dan SR Asia Indonesia. Kemudian, buat caption semenarik mungkin untuk menginfokan acara Sustainability Festival. Lalu gunakan hashtag sustainability, hashtag SDGs, hashtag Sustainability Festival, dan hashtag Indonesia. Jangan lupa tag masing-masing akun yang tadi sudah disebutkan, dan akun para peserta jangan dikunci selama acara Sustainability Festival berlangsung. Nantinya di hari Jumat, masing-masing peserta yang memenangkan kompetisi ini akan mendapatkan uang digital sebesar Rp200.000. Lumayan ya. Lalu selanjutnya, di setiap acara kita akan membuka sesi pertanyaan. Dan nantinya setiap penanya akan dipilih 3 orang penanya terbaik yang diumumkan setiap akhir acara. Untuk memberikan pertanyaan pada sesi pemateri nanti, peserta diharapkan untuk menanyakan di kolom chat Zoom dengan format nama, instansi, dan pertanyaan yang akan diajukan. Jadi silakan rekan-rekan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk disampaikan ke narasumber dan mengikuti sampai acara ini selesai ya.
Dan nantinya 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp300.000. Baik rekan-rekan, sesaat lagi kita akan mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Ibu Dr. Vivi Yulawasti, MSc. Mungkin Ibu Vivi boleh dadah-dadah dulu kepada peserta. Selamat siang. Selamat siang Ibu Vivi, selamat datang. Ibu Dr. Vivi Yulawasti, MSc merupakan staf ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan selaku Kepala Sekretariat Nasional TPB atau SDGs Bappenas. Ibu Dr. Vivi Yulawasti sebelumnya berperan sebagai Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat Bappenas dan terlibat dalam perencanaan dan desain evaluasi program penanggulangan kemiskinan nasional, diantaranya dalam program PNPM dan juga PKH. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Indonesia, pendidikan magister di University of Medicine, Wisconsin, dan doktoral di University of Southern California, USA. Beliau juga mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Satya selama 10 tahun, Satya Lancana Karya Satya 20 tahun, dan Satya Lancana Wirakarya. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Dr. Vivi Yulawasti, kami persilahkan untuk memberikan sambutan serta membuka acara siang hari ini secara resmi. Terima kasih Mbak Septi, yang saya hormati Ibu Juniati Gunawan, Direktur Trisakti Sustainability Center, Bapak Semerdanta, mohon maaf kalau salah menyebutkan, Country Director dari SR Asia Indonesia, kemudian Ibu Delvania Matasik, Senior Sustainability Advisor Icon Global Indonesia, dan Bapak Ibu sekalian, para hadirin, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Untuk menghemat waktu, saya izin langsung share slide-nya, semoga sudah bisa dilihat. Jadi Bapak dan Ibu, untuk mengawali diskusi hari ini, selamat dulu saya nih kepada Icon Global Indonesia, kemudian Trisakti SDG Center, dan tentunya berbagai lembaga yang mendukung kegiatan webinar Sustainability Festival 2021 ini. Saya sangat apresiasi dan kelihatannya engaging banyak swasta ya, sehingga menjadi wujud nyata peran dari swasta yang sudah semakin mendukung pelaksanaan SDGs di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, ini outline, kurang lebih saya ingin sedikit menyampaikan perkembangan pelaksanaan SDG di Indonesia, kemudian peran pihak swasta, dan juga tentunya praktek, contoh-contoh praktek berkelanjutan. Nah, Bapak dan Ibu, SDGs merupakan kelanjutan dari komitmen global di mana Indonesia menjadi satu dari 193 negara yang berkomitmen mencapai berbagai tujuan dari sustainable goals. Nah, berbeda dengan MDGs, di mana goalnya hanya 8 dan fokusnya sebagian besar terkait dengan human development, SDGs lebih lengkap karena sekaligus juga untuk menjawab berbagai kebutuhan, komitmen, dan juga tantangan yang dihadapi kita semua pada abad 21 ini. Jadi di tahun 2015 tentunya disertai dari berbagai komitmen terhadap protokol terkait, kita termasuk juga yang menandatangani Paris Agreement untuk mewujudkan net zero emission by 2050. Nah, ini pencapai agenda pembangunan global di 2030 sama halnya kita mewujudkan berbagai komitmen Indonesia di dalam agenda-agenda global lainnya. Di dalam SDGs lebih lengkap ya, lebih holistik, tidak hanya dimensi sosial atau manusia, tetapi juga bagaimana mengkaitkan dimensi ekonomi, lingkungan, dan juga tata kelola. Sehingga targetnya sudah lebih banyak, jauh lebih banyak, 169 target, mencakup sampai dengan sekarang karena terus berkembang ya, 289 indikator. Nah, Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan SDGs di Indonesia ini berbasis amanat peraturan Presiden nomor 59 2017, di mana dalam perkembangannya telah terbentuk tim
Koordinasi Nasional untuk SDGs yang di beberapa daerah juga dibentuk di tingkat daerah. Kemudian pelibatan berbagai stakeholder, tidak hanya pemerintah daerah dan juga parlemen, namun juga beberapa tahun terakhir kerjasama sangat erat dan juga terus berkembang dilakukan untuk mencakup filantropi dan dunia usaha, akademisi dan juga organisasi kemasyarakatan. Berbagai instrumen dalam bentuk berbagai dokumen telah disusun, mulai dari peta jalan, roadmap untuk sampai 2030 yang berisi tentang arah strategi di masing-masing goal dan juga target serta kebutuhan pendanaannya, dan juga rencana aksi TPB atau SDGs yang saat ini kita sedang revisi untuk periode 2021-2024. Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu sudah kita undang juga nih dalam minggu-minggu kemarin. Kemudian berdasarkan Perpres 59 disusun juga berbagai instrumen monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Jadi dalam konteks pelaporan selain yang annual report, per 2 tahun kita melaporkannya ke tingkat global, di mana tahun 2017 Indonesia dipandang sangat baik untuk pelaporan terkait investasi, karena pada saat itu temanya adalah program-program pengentasan kemiskinan. Di 2019 yang terbaik adalah untuk pelaporan di SDGs 16 karena inklusivitasnya. Kemudian di 2021 di tengah pandemi kita tetap bisa melaporkannya dengan data-data yang sangat kaya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, berbagai kebijakan yang sudah diletakkan itu merupakan upaya kita juga untuk mencapai Indonesia maju di tahun 2045. Pada visi Indonesia 2045 saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya, kita punya mimpi untuk menjadi negara yang punya PDB di atas 23.000. Nah, SDGs itu menjadi transisi atau memberikan landasan kokoh untuk mewujudkan mimpi Indonesia tersebut. Perhitungan sebelumnya kita melihat rata-rata pertumbuhan sampai dengan 2045 sekitar 5,7, itu sufficient untuk kita tidak hanya mencapai mewujudkan Indonesia maju, tetapi juga keluar dari middle income trap, yaitu suatu kondisi kalau lebih dari 20 tahun kita berada pada posisi sebagai middle income country, most likely kita akan terjebak di sana selamanya, tidak bisa menjadi negara maju seperti misalnya negara Argentina. Nah, namun Bapak dan Ibu, kita tahu 18 bulan kita sudah merasakan ini dampak pandemi yang ternyata mendisrupsi banyak sekali target-target pembangunan, tidak hanya ekonomi yang terkontraksi, tetapi juga target-target pembangunan yang lainnya. Oleh sebab itu, estimasi kami terakhir diperlukan pertumbuhan paling tidak 6% untuk kita lepas landas dari middle income trap dan masuk menjadi negara maju. Jadi perlu effort yang lebih besar. Tanpa transformasi ekonomi dan kolaborasi kita bersama, Indonesia akan disalip oleh Filipina di tahun 2037 dan juga Vietnam yang masuk sebagai negara maju pada tahun 2043. Nah, ini seperti kami sampaikan sebelumnya, dampak COVID-19 itu juga ternyata mendisrupsi banyak target-target SDGs. Tidak hanya dari sisi resiko ekonomi, tetapi juga resiko sosial, seperti misalnya 55% posyandu yang menunda layanan imunisasi, 46% layanan antenatal juga tertunda, menyebabkan meningkatnya resiko kekurangan gizi dan juga kualitas bayi baru lahir. Pembelajaran jarak jauh kita juga telah membawa dampak terhadap adanya learning loss yang cukup besar. Resiko lingkungan terlihat dari meningkatnya limbah medis selama pandemi COVID-19 ini yang meningkat sekitar 30%. Hal ini juga disertai dengan peningkatan sampah plastik yang diakibatkan oleh perubahan perilaku kita, misalnya dengan adanya order online makanan sehingga penggunaan plastik menjadi lebih besar. Nah, ini menambah beban berbagai pengembangan atau penanganan limbah yang saat ini belum memadai. Rumah sakit yang baru mempunyai insinerator yang berstandar itu baru 4 ya, sehingga tentunya beban ataupun juga tantangan kita untuk menanggulangi berbagai resiko lingkungan akibat dampak COVID menjadi lebih besar. Nah, Bapak dan Ibu, ini dari
laporan 2019 yang keluar di 2020, kita lihat ternyata sekitar 70% dari berbagai indikator SDG sebetulnya sebelum COVID telah on track ya. Di 52% itu hijau artinya tercapai dan juga 18%-nya mengalami kemajuan. Namun kita lihat di masing-masing pilar ternyata banyak juga indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena dia stagnan ataupun juga mengalami perburukan. Oleh sebab itu, pemerintah telah membangun redesign transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan menggunakan atau menerapkan prinsip-prinsip SDGs seperti misalnya pengembangan strategi untuk ekonomi hijau. Jadi ke depan Bapak dan Ibu akan lebih mendengar mengenai berbagai strategi dan juga upaya-upaya terkait dengan ekonomi sirkular, ekonomi rendah karbon, blue economy, seperti saat ini kita sedang menyusun untuk SDGs bond misalnya, dan juga terkait dengan blue bond atau green bond. Ini tentunya disertai dengan upaya transformasi digital, kemudian juga integrasi ekonomi domestik, peningkatan sumber daya manusia, daya saingnya, dan produktivitas sektor ekonomi. Nah, oleh sebab itu kita sudah masuk apa yang disebut sebagai decade of action, kurang dari 10 tahun berbagai target-target SDG perlu diwujudkan. Oleh sebab itu untuk mencapai berbagai target yang menurut kami sangat ambisius karena cukup banyak, ada dua strategi yang perlu kita tawarkan di sini, yaitu kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, parlemen, dan juga businesses, serta filantropi, dan tentunya akademisi dan komunitas. Kolaborasi tersebut disertai dengan upaya melocalizing SDGs, jadi melalui proses adaptasi, ya, implementasi, monitor progres yang tentunya melalui sustainability report banyak sekali upaya-upaya juga yang dilakukan oleh pihak swasta. Tidak saja menginternalisasi prinsip-prinsip SDGs di semua proses bisnisnya, tetapi juga membangun shared value ke dalam proses bisnis sehingga mempunyai dampak yang lebih besar. Nah, ini kita bisa lihat bahwa praktek bisnis berkelanjutan sudah menjadi tren di perusahaan-perusahaan di tingkat global. 41% perusahaan misalnya sudah mengintegrasikan SDGs ke dalam strategi perusahaannya. Sementara 44% menganalisis keterkaitan SDGs dengan strategi perusahaannya. Nah, Bapak dan Ibu, ini kita juga lihat lebih dalam bagaimana SDGs diinternalisasikan ke dalam aktivitas perusahaan. Jadi melalui creating shared value inilah termasuk impact-nya, ini merupakan suatu pendekatan untuk mengkapitalisasi keterhubungan antara sosial, ekonomi atau profit dan juga progres terhadap lingkungan sehingga pertumbuhan global ke depannya kita bisa mempunyai kekuatan yang lebih concerted untuk juga memastikan bahwa kualitas hidup yang kita upayakan ini tidak berdampak buruk kepada kualitas planet yang kita tinggali. Oleh sebab itu, ini beberapa quote saja disebutkan bahwa SDGs meng-establish framework yang sudah readily available. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi, pakai berbagai target dan indikator yang sudah ada di dalam SDGs untuk sama-sama kita membangun shared value atau memberikan impact yang lebih besar kepada tidak hanya masyarakat tetapi juga lingkungan. Beberapa peran penting yang bisa kita lakukan yaitu menyeimbangkan antara tujuan keuntungan bisnis dengan sosial, lingkungan, dan akuntabilitas. Kemudian menggunakan tujuan atau goal yang ada di dalam SDG sebagai kerangka aksi yang sejalan dengan tujuan bisnis. Bisa saja dimulai dari 1-2 goal, tetapi ke depan kita akan melihat lebih jauh keterkaitan antar goal, antar dimensinya, sehingga dampaknya menjadi lebih besar. Nah, ini kita bisa lakukan apabila kita secara rutin menyelaraskan sustainability report kita over time, tiap tahun, dan mereview bagaimana keterkaitan itu bisa kita ciptakan dan tentunya memberi dampak yang sebesar-besarnya tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga masyarakat dan lingkungan. Nah, tentunya hal lain yang bisa dilakukan adalah mengidentifikasi agenda-agenda SDGs yang sesuai dengan bisnis perusahaan tadi dan juga menggunakan agenda SDGs sebagai area kolaborasi. Ke depan tentunya menjadi tantangan kita untuk mengembangkan bentuk-bentuk kolaborasi, kerjasama yang lebih efektif, tidak hanya sekedar launching ataupun juga
hal-hal yang bersifat seremoni. Jadi ada beberapa tool tadi yang saya sampaikan, menyelaraskan sustainability report, kemudian menggunakan standar bersama sehingga pada saat kita mengkompilasi atau mengkonvergensi kita bisa menggunakan standar-standar yang memang kita bisa ukur. Kemudian tentunya melalui kerjasama multi pihak, tidak saja hanya dalam konteks bisnis, tetapi juga dalam hal menganalisis pelaporan dan juga mengukur pencapaian dari SDGs. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah kita tahu semua bahwa Per OJK 51 dilengkapi dengan berbagai Per OJK lainnya menuntun kita untuk lebih berkontribusi terhadap SDGs. Nah, harapan kami melalui rencana aksi yang saat ini sedang kita susun revisinya untuk periode 2021-2024, kalau Bapak dan Ibu bisa melengkapi berbagai format yang ada khususnya untuk dunia usaha, kita akan kita punya gambaran yang lebih lengkap dalam konteks perencanaan, melihat bagaimana pencapaian atau gap yang ada dari goal dan juga target, kemudian juga melihat gap dari sebaran berbagai program dan kegiatan Bapak Ibu semua, dilengkapi juga dengan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah serta dari stakeholder lainnya, dan tentunya gap dari sisi financing. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, ini mekanisme bagaimana berbagai kolaborasi yang akan kita upayakan ini bisa mendukung berbagai agenda global, tidak hanya SDGs tetapi juga misalnya Paris Declaration. Melalui upaya-upaya tadi memitigasi, mengadaptasi, dan juga mengembangkan berbagai means of implementation, serta juga melaksanakan laporan keberlanjutan, kita bisa mendorong secara terukur penurunan emisi, penurunan intensitasnya, dan juga pengurangan potensi kehilangan PDB. Tentunya banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan ataupun juga akan kita elaborasi lebih lanjut untuk mengembangkan berbagai strategi terkait circular ekonomi ataupun juga green economy yang untuk Indonesia ini masih jauh, PR-nya masih banyak gitu ya. Nah, ini beberapa contoh saja, saya mulai dari laporan PMI yang menunjukkan bahwa megatrend multiplier pasca pandemi Covid ke depan akan menuntut kita untuk merubah ekosistem agar kemitraan yang kita upayakan menghasilkan multiplier effect. Mulai dari membuat ataupun juga menyusun dan juga mengembangkan berbagai proyek-proyek social impact sebagai prioritas strategi sehingga menciptakan berbagai dampak tidak hanya sosial tetapi juga dampak pada lingkungan. Kemudian membina ekosistem kemitraan terbuka ini di beberapa tempat atau lokasi atau wilayah tentunya belum semuanya terbangun dengan baik, oleh sebab itu menjadi tugas kita juga membina ekosistem kemitraan yang terbuka dan inovatif ini. Tentunya ini untuk memperluas hubungan kerja, networking kita dengan pemangku kepentingan yang lebih luas. Ini contoh kemitraan multi stakeholder saja dari Sumba Iconic Island, di mana ini menunjukkan kerjasama antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten, kemudian BUMN, dan juga LSM serta lembaga mitra internasional. Nah, di sini kita lihat output-outputnya ternyata membawa dampak tidak hanya kepada output project, tetapi juga dampak kesehatan, kesejahteraan, dan juga lingkungan. Ini beberapa data saja. Kemudian contoh best practices dalam VNR, kami menerima hampir 200, ini sudah kita tuangkan, kita tuliskan ke dalam laporan VNR 2021, ini salah satu contoh saja. Kami yakin bahwa kiprah dari banyak swasta dan juga masyarakat dalam hal mengatasi pandemi kemarin merupakan modal pangkal kita untuk memperluas kolaborasi dan juga tentunya meningkatkan inovasi dan dampak bagi upaya percepatan pencapaian SDGs. Ini contoh best practices dari laporan sebelumnya yang tentunya berfokus kepada atau teknologi dan juga inovasi menjadi backbone kita untuk melakukan lompatan-lompatan, terobosan-terobosan, dan tentunya akselerasi untuk pencapaian SDGs di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On time, oh my God.
Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Vivi atas sambutan sekaligus juga membuka resmi acara Sustainability Festival pada hari ini. Tadi PowerPoint-nya sangat menarik sekali ya Bu presentasinya. Semoga kita semua bisa bersinergi, baik itu dari pemerintah, perusahaan, akademisi, bahkan masyarakat untuk terus konsisten dan meningkatkan upaya dalam mendukung agenda pembangunan Indonesia yang juga tadi sudah disampaikan ada di dalam SDGs ya Bu. Baik, selanjutnya rekan-rekan, kita akan mengadakan sesi foto bersama dengan Ibu Vivi. Jadi rekan-rekan dimohon untuk dapat menyalakan kamera dan mempersiapkan senyum terbaiknya. Sesi foto ini juga akan dipandu oleh panitia. Baik, silahkan kepada panitia untuk bisa memberikan aba-aba. Ya, mungkin kita bisa mulai di layar pertama. 1, 2, 3. Oke, di layar kedua mohon bersabar soalnya ada 6 layar Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya oke, oke, Septi. Baik, Kembalikan terima kasih. kasih kepada Mbak Fani, terima kasih juga Ibu Vivi. Rekan-rekan, saya juga mau mengingatkan kembali untuk para peserta diharapkan dapat mengubah nama akun Zoom dengan format nama dan instansi ya. Dan untuk link absensi sudah bisa dilihat di dalam kolom chat Zoom. Baik rekan-rekan, selanjutnya kita akan langsung masuk kepada sesi inti, yaitu webinar atau sharing dari pelaku industri dengan tema Strategic Social Mapping as the Basis for Stakeholder Engagement. Pembicara pada siang hari ini yaitu ada Kak Fainta Negoro. Mungkin Kak Fainta boleh menyapa peserta dulu. Dadah-dadah. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Halo, selamat siang Kak Fainta. Nah, Kak Fainta Negoro ini merupakan Head of Sustainability and Partnership Multibintang Indonesia, part of Heineken Company. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Executive Board Member di Alliance for Water Stewardship Indonesia. Beliau telah berkecimpung di bidang sustainability selama sekitar 20 tahun, dan sebelumnya berpengalaman sebagai Water Stewardship and Sustainability Senior Manager di Danone pada tahun 2014 sampai 2019. Tak hanya itu, beliau juga pernah berkarir di organisasi non-profit dan mendampingi masyarakat dalam program pemberdayaan yang didanai International Fund for Agriculture Department dengan penempatan di wilayah masyarakat adat Tengger. Di tahun 2007, ia bergabung dengan Child Fund Indonesia sebagai spesialis pertanian, sekaligus koordinator program pemulihan mata pencaharian untuk wilayah pantai barat Aceh. Banyak sekali pengalaman di lapangannya, Kak Fainta. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan Kak Fainta berbagi pengalaman dengan kita semua, diantaranya mengenai apa pentingnya social mapping bagi perusahaan sebagai dasar untuk pelibatan pemangku kepentingan. Kak Fainta, the floor is yours. Ya, terima kasih banyak Mbak Septi. Pertama saya ingin mengucapkan selamat atas terselenggaranya Sustainability Festival ini oleh teman-teman Icon, CSR Asia, Trisakti, dan mitra-mitra lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya pikir inisiatif-inisiatif seperti ini apalagi dilaksanakan pas lunch ya, lunch time itu sangat menjawab beberapa request lah dari teman-teman pegiat sustainability yang kebetulan memang hari-hari apalagi sejak ada pandemi ini memang weekend jadinya ke lapangan kadang-kadang kan, sementara weekdays sibuk berjibaku dengan pekerjaan rutin secara virtual meskipun secara virtual ya. Kemudian yang kedua saya sampaikan terima kasih juga sudah mengundang kami dari Multibintang Indonesia untuk sesi ini. Namun sebelum kita mulai ada baiknya juga disclaimer ya bahwa saya bukan ahli di bidang stakeholder management gitu. Ada teman-teman di sini yang lebih ahli, ada Pak Danta, ada Bu Juniati, ya kan ini guru-guru saya semuanya di sini. Namun
untuk menyamakan frekuensi barangkali apa yang kita sampaikan di sini lebih sifatnya sharing, dan saya memahami bahwa di peserta ini terbagi berbagai macam lah ya, background-nya bermacam-macam, level knowledge, level pengalaman juga mungkin bermacam-macam. Ada yang masih mungkin 21 tahun seperti saya, dan ada juga yang sudah mungkin senior sekali di bidang stakeholder management, mungkin beliau sudah sampai 30-40 tahun. Jadi perkenankan saya mohon izin untuk sharing. Jadi saya share screen ya Mbak Septi ya. Nanti kalau ada yang salah juga boleh langsung dikoreksi Mbak Juniati sama Pak Dantan. Feel free. Iya. Terima kasih banyak Mbak Fainta. Baik, saya mulai. Apakah screen saya sudah terlihat? Ya, sudah Mbak. Sudah, Kak Fainta. Baik, mantap. Jadi perkenalkan, saya mewakili Multi Bintang Indonesia sebagai part of Heineken Company, dan sebelum saya mulai sesi juga ada kiranya saya disclaimer untuk teman-teman yang masih di bawah 21 tahun, barangkali untuk sesi ini boleh skip dulu, tapi kalau sudah 21 tahun plus boleh tidak skip ya. Jadi saya udah disclaimer ya, ada age gating di dalam seminar ini. Bagus banget. Baik, iya. Soalnya ada produknya, kebetulan foto produk ini nggak boleh saya nggak sampaikan, karena nanti akan nyambung dengan diskusinya. Karena ada foto produk, saya disclaimer, tidak boleh ada 21 yang berumur di bawah 21. Jadi saya harap teman-teman semua yang ada 140 ini, semuanya sudah 21 plus. Baik, Multi Bintang Indonesia sebagai part of Heineken Company, kami adalah produsen yang bir bintang, bir yang sangat ikonik dan populer di Indonesia. Kemudian kami juga memproduksi premium brand seperti Heineken, International Premium Brand, dan juga dengan semangat agar kita bisa menyediakan opsi bagi yang tidak minum alkohol, kita juga selama beberapa tahun terakhir sangat gencar mengeluarkan produk-produk yang non alkohol dan bahkan bersertifikasi halal ya. Itu hanya perkenalan saja. Kami kebetulan punya 3 fasilitas produksi. Ada kalau pabrik, kami sebutnya brewery kalau yang untuk bir. Ada Tangerang Brewery, kemudian ada Sampang Agung Brewery, dan ada 1 non-alcohol production facility yang memang kita pisah karena untuk kepentingan sertifikasi halal. Nah, ini adalah produk-produk kami. Ya, ini penting untuk saya sampaikan di sini karena nyambung dengan siapa kami dan bagaimana hubungannya sama social mapping, persepsi stakeholder, dan stakeholder engagement-nya. Jadi bisa dibayangkan dengan Indonesia sebagai Muslim majority warga negaranya itu paling banyak Muslim kan di Indonesia, sehingga tentu saja produk bir itu bukan produk untuk semua orang, tentu saja, dan kami menyadari itu sehingga dalam menjalankan bisnis dan operasinya agak berbeda mungkin dengan beberapa teman-teman yang menjalankan bisnis mungkin selain dari produk yang alkohol seperti ini. Saya tidak bilang ini paling sulit, tidak. Karena seringkali itu jadi perdebatan di antara stakeholder relation manager ketika membicarakan sama nih, company-nya sama, nanti pabriknya beda nih, satu di mana, satu di kota mana. Di situ beda, tempat saya lebih sulit gitu kan. Sering ya dengar seperti ini. Tempat saya lebih unik, karakteristik. Sebenarnya saya nggak akan bilang mana yang benar gitu. Kalau menurut pendapat pribadi saya, semua tempat itu punya keunikan tersendiri. Perusahaannya sama pun begitu beda wilayah, unik, pasti beda. Nggak bisa bilang ini lebih sulit daripada sini, tidak. Jadi mungkin struggle-nya beda-beda. Nah, kalau struggle-nya kami adalah ketika membicarakan stakeholder, banyak sekali stakeholder yang kemudian tidak ingin berafiliasi, atau bahkan kalau bertemu pun, Mbak, kalau bisa kalau ketemu jangan di kantor dong, padahal maksudnya adalah untuk transparansi gitu kan. Tapi ada kekhawatiran bahwa nanti akan dianggap berafiliasi dan semacamnya yang nanti bisa menodai misalnya dari sisi karir politis atau mungkin dari sisi persepsi dari stakeholder beliaunya juga gitu. Jadi kita juga sama-sama harus saling menjaga. Itu mungkin sedikit struggle-nya ketika bicara social mapping dan stakeholder engagement
dari company yang kebetulan kalau kita bilangnya apa ya, kalau bahasa marketingnya itu dark market, tapi bukan berarti pasar gelap ya, bukan, tapi mungkin lebih ada batasan-batasan, ada limitasi-limitasi yang lebih banyak dibandingkan dengan produk-produk yang biasanya. Belum lagi mungkin teman-teman mengingat ya, pada akhir 2020 sampai awal 2021 ramai sekali dibahas soal RUU Minol dan investasi minuman beralkohol, yang which is semua orang itu pasti akan WA, itu gimana sih, nggak ada ya, nanti nggak ada lagi alkohol dan lain sebagainya. Ini aja udah menimbulkan persepsi tersendiri ya, ketika orang baca RUU Minol masuk prolegnas, draft RUU larangan Minol, nama RUU-nya aja larangan Minol gitu kan, ditargetkan, terus gimana nasib company-nya gitu, kebayang ya. Jadi persepsi itu kadang-kadang sudah tumbuh dari hal seperti ini. Tidak ada yang salah dengan persepsi, karena memang persepsi itu didrive dari informasi-informasi yang beredar di sekitar kita. Dan pasti Bapak, Ibu semuanya, kakak, adik, semua yang ada di persepsi di tempat ini yang jadi partisipan punya persepsi sendiri-sendiri tentang bagaimana waktu membaca RUU Minol. Ada yang secara personal, wah bagus ini, nggak ada lagi alkohol gitu. Ada yang, wah kalau nggak ada alkohol, bakal banyak oplosannya, makin kacau. Nah misalnya kayak gitu. Punya masing-masing punya pendapat sendiri, punya persepsi masing-masing. Nah, tujuan kita melakukan itulah kemudian pentingnya kemudian kita tahu siapa stakeholder kita, bagaimana kita melakukan mapping terhadap itu, dan bagaimana persepsi ini bisa kita dorong ke arah yang memang sewajarnya dan sepatutnya, sesuai dengan fakta yang tentu saja kalau mau bagus ya harus scientific gitu ya. Tidak bisa dengan fakta-fakta yang sifatnya opini. Nah, saya mulai dengan karena paling penting adalah kenapa kok harus melakukan social mapping. Saya mau mulai dengan berita ini. Saya nggak akan mau membahas soal sex strikes-nya ya teman-teman ya. Tapi ini cerita yang sangat menarik di Filipina. Social mapping dilakukan oleh antropolog yang cukup senior. Bagaimana mereka melakukan social mapping di sana. Saya pikir sama. Mungkin teman-teman di sini 99% sudah pernah melakukan social mapping dan stakeholder mapping, dan bahkan sudah sampai tahap engagement. Di sini yang ingin saya ceritakan, seringkali dalam social mapping itu kita lupa untuk menanyakan why-nya itu dengan lebih banyak ya. Kenapa saya harus bikin social mapping? Kenapa? Itu yang kadang-kadang kalau nggak cukup kuat, endingnya apa yang kita lakukan tuh hanyalah akan menjadi waste of, waktu ya, resources, uang, waktu, tenaga, dan belum, kadang-kadang ada juga yang karena belum cukup dengan why-nya baru propose udah ditolak, nggak usah lah social mapping, bisa bikin sendiri, pakai Excel bisa tuh, pakai Excel bisa, social mapping pakai Excel bisa gitu, bisa dijawab seperti itu, jangan salah ya gitu. Nah di sini menceritakan tentang social mapping yang dilakukan secara genuine, melihat ada persoalan perang yang terjadi sejak tahun 60-70-an, di mana kemudian si antropolog mampu memetakan problem yang ada, dan sebenarnya yang paling penting dalam social mapping dan benar-benar ketangkap sama antropolog itu adalah hubungan, mempelajari hubungan antara individu dan baik secara individu maupun secara sosial yang ada di wilayah di tempat ini, sehingga ketahuan kalau misalnya social mappingnya hanya sekedar di permukaan, yang akan muncul mungkin kepala suku yang akan keluar di situ. Nah, di sini yang keluar sebagai stakeholder itu cukup luas, cukup banyak, dan salah satu yang muncul untuk menawarkan solusi adalah istrinya para ketua suku, yang kemudian mereka mempunyai solusi alternatif yang ternyata sangat cespleng ya. Sampai hari ini lokasi ini sekarang masih peaceful, tidak ada perang, karena diancam kalau masih perang lagi, saya nggak mau lah sama kamu. Kenapa? Karena sebenarnya si ibu-ibu ini takut nanti anaknya akan ikut perang kalau udah dewasa kemudian meninggal karena menggantikan bapaknya. Jadi mereka nggak punya harapan ketika generasi muda atau generasi anak-anak ini, generasi penerus ini tidak punya harapan, itu membuat concern buat si ibu-ibu yang memang secara insting dia nurture. Nah ini hanya contoh, dan kenapa kok kemudian penting. Kalau di sisi company mungkin beda ya. Kalau dari sisi company, ini ilmu yang saya dapat dari teman-teman Trisakti, Icon, Aska ya.
dari sisi strategic mapping. Jadi kalau sebagai company kita melihat, jangan melihat hanya dari sisi sebagai stakeholder relation saja, tapi lihat dari kacamata masyarakat, lihat juga dari kacamata manajemen. Bahwa sebenarnya stakeholder mapping maupun social mapping mampu untuk memitigasi resiko maupun memiliki oportunitas yang bisa digunakan kalau kita melakukan social mappingnya sungguh-sungguh. Tapi ada kalanya social mapping ini hanya dibikin untuk ticking the box. Karena saya mau bikin proper, udahlah bikin, hire, saya punya duit ini gitu kan. Habis itu ya akan jadi laporan yang tebel-tebelnya segini gitu. Endingnya cuma untuk submit dokumen proper, habis itu goodbye, which is sayang sekali karena sebenarnya social mapping ini bisa dipakai dasar teman-teman untuk menjalankan strategi supaya kita operasinya bisa bagus, persepsinya bisa di-drive ke arah yang positif. Kalaupun ada yang negatif, kita jadi tahu itu masalahnya apa. Kemudian kita benar-benar bisa tahu stakeholder kita tuh sebenarnya siapa, di-drive oleh isu, bukan karena stakeholder karena dia semata-mata memposisikan diri untuk berada di muka perusahaan ya, tetapi karena memang ada isu yang terkait dengan bisnis dan operasi company dan gimana engage-nya yang benar supaya tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan pada saat engagement. Nah, ini sebuah contoh yang saya pikir pasti semua orang SR di sini mengalaminya. Ada permintaan request THR dari kelurahan lah, dari mana lah gitu. Mulai dari titip anak saya, ponakan saya, baru mulai yang titipnya yang masuk akal on the job training gitu kan. Penelitian, which is menurut saya nggak apa-apa, boleh banget gitu. Sampai titip harus jadi karyawan, kalau nggak jadi karyawan nanti izinnya ada yang seperti itu, pasti semua ngalamin. Bohong kalau nggak ngalamin dah. Kalau di Indonesia pasti semua ngalamin seperti ini ya. Kalau belum mungkin juga karena belum, bukan karena bohong ding. Karena belum ngalamin, tapi mungkin akan ngalamin nanti di Indonesia seperti ini masih ada, bukan berarti ini praktek yang benar dan saya pikir pemerintah sudah mencoba banyak hal, ini pun langsung ditegur dan dicopot kalau nggak salah dari jabatannya. Tapi praktek seperti ini ada. Kalau diladenin semua yang kecil-kecil, effortnya besar, kitanya capek. Tapi kalau kita nggak mulai dengan inisiatif yang pas, misalnya terlalu udahlah diremehin semua hal, diremehin sekedar kayak gini diremehin dah, nggak usah dipedulikan gitu kan, abaikan saja, yang ada persepsinya jadi negatif. Tapi kalau diikutin, wah kitanya yang keteteran. Apa cara tengah-tengahnya? Kalau dapat surat kayak gini, itulah gunanya social mapping dan stakeholder mapping. Pasti akan ada cara. Gimana caranya jawab surat kayak gini? Kalau stakeholder mappingnya dan social mappingnya benar, tentunya. Yang terburuk pun kami pernah ngalamin 2000 waktu resesi ekonomi, salah satu pabrik kami mengalami looting dan ini juga kemudian jadi bagus lah, jadi buat kami sebuah pengalaman yang jangan sampai terjadi lagi gitu. Bukan bagus di lootingnya, tapi bagus jangan sampai terjadi lagi, dan bagus dari sisi apa yang kita lakukan saat itu dan saat ini mengingat peristiwa itu. Nah, jadi kalau bicara mulai dari mana, saya pikir ini yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang ada hal-hal internal yang kita tuh sebenarnya udah punya knowledge-nya. Kita perlu untuk in-depth interview dengan key person di internal. Ada pernah kejadian apa saja zaman dulu, FGD untuk menghindari subjektivitas, karena kadang-kadang ada subjektivitas ya. Daftar isu-isu yang disepakati beserta bobot isunya, internal dulu aja lah. Kemudian sedikit desktop riset, petakan kepentingannya. Kalau ada uang atau resources yang lebih, waktu dan lain sebagainya, bisa minta tolong eksternal untuk melakukan triangulasi oleh pihak ketiga ya, benar nggak nih yang kita petakan seperti ini, karena bisa jadi masih bias karena dari internal ya. Kemudian pastikan konten laporannya itu memenuhi semua kebutuhan perusahaan. Jadi jangan hanya proper aja, nggak apalagi udah bayar eksternal. Kalau bisa proper dapat, risk mitigation dapat, engagement plan dapat, apalagi di list. Harus disambungin kemana, di list semuanya, kemudian diupdate. Lalu yang paling penting juga dan best practice yang kita lakukan adalah memantau pelaksanaannya, dan ini kita bisa minta internal auditor untuk, ini kita sudah melakukan engagement yang benar belum sih, boleh nggak dibantu audit setahun sekali atau 2 tahun sekali kalau memang ribet. Nah, kalau di kami kita biasanya antara social mapping, risk management dengan strategi perusahaan itu kita linkkan. Jadi benar-benar konten laporannya itu harinya memuat semua kebutuhan, kemudian
strateginya itu nyambung antara isunya itu sendiri, kemudian apa resikonya, sampai ke strategi perusahaannya. Itu disambungkan. Nah, kalau dalam satu case mungkin boleh share sedikit, isunya adalah di sekitar kami, kebetulan di Mojokerto itu sekitarnya adalah sawah, sangat luas sekali. Kemudian mereka petaninya bakarin sekam padi untuk pupuk. Kemudian bahkan setahun bisa 2 kali mobil pemadam kebakaran yang ada di pabrik kami itu mensupport supaya pemadaman kebakaran yang karena merembet. Kadang-kadang sih memang ada kasus yang selain dari merembet ini, ada juga karena charger HP dan lain sebagainya, tapi mostly karena api yang kebawa, karena memang kering sekali iklimnya. Dan dari sisi Heineken sendiri, kita punya target atau strategi. Kita pengen karbon zero net di 2030 untuk produksi, di area produksi, dan di 2040 di seluruh value chain-nya. Apa yang bisa kita lakukan ya dengan 3 event yang kebetulan berkorelasi itu, akhirnya kita bikinlah yang kebetulan kondisi pabriknya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya di gambar ini, luas banget, sawahnya banyak, dan ini kalau musim kering kuning semua, asap di mana-mana. Dan ini juga secara food standar kurang bagus ya, karena nggak boleh sebenarnya untuk beverage dan makanan minuman ada asap. Sehingga kita bikinlah, kalau kita pengen pengen karbon emisinya dikit, salah satunya adalah menggunakan renewable energy. Nah, renewable energy-nya seperti apa? Banyak pilihannya, tapi tahap 1 yang bisa kita deteksi adalah pakai biomas yang menggunakan abu sekam. Sehingga saat ini 38% renewable energy yang dipakai dari keseluruhan 100%, 38% sudah renewable energy. Dan ini adalah dari biogas dan biomas. Yang paling banyak sih biomas. Dan ini menggunakan rice husk atau sekam padi yang kita ambil dari petani, dan kemudian pupuknya kemudian juga dipakai lagi untuk petani lagi. Kita bikin kompos pertama di dalam pabrik, memastikan ya komposnya bagus, bener apa enggak di lab. Kemudian setelah benar-benar bagus, baru di upscaling di level petani di luar pabrik. Kemudian untuk kegiatan community development terkait dengan pertanian, dan juga pupuknya dipakai untuk konservasi di 200 hektar area reforestasi yang memang dipakai untuk proyek konservasi airnya perusahaan. Nah, satu lagi mungkin sebelum saya mengakhiri sesi ini ya, ada pesan dari beberapa teman yang sudah sangat senior di dalam stakeholder relation engagement ini. Stakeholder engagement ini adalah seringkali kita itu sesumbar gitu. Wah, sudah melakukan ini, sudah berhasil mensejahterakan segini. In reality, apakah kalau tanya ke masyarakatnya benar dia udah dari kegiatan itu sudah bisa nyekolahin anaknya? Belum tentu ya. Jadi bagaimanapun saran dari beberapa teman senior ini adalah ketika melakukan komunikasi, lakukanlah secara berimbang, karena kadang kalau tidak berimbang itu malah dicibir ataupun menyakiti hati dari stakeholder. Lakukan secara ideal, misalnya bilang dikolek reguler dari 700 petani, itu masih aman. Jangan bilang abu sekamnya diambil dari 700 petani yang berhasil kami sejahterakan, misalnya hanya diambil abu sekamnya, itu kurang patut lah. Atau hanya karena support abu sekam untuk pupuk, kemudian mereka diajari bikin pupuk dan diajari bertani secara organik, bukan berarti mereka langsung sejahtera kan, dari situ nggak boleh bilang mensejahterakan. Jadi itu titipan sponsor dari beberapa teman-teman yang sudah cukup senior di bidang, dan ada beberapa yang sudah pensiun yang merasa bahwa apapun yang kita lakukan ini bagaimanapun tidak bisa menggantikan peran pemerintah. Jadi tapi kita bisa menjadi inovatif, bisa menjadi bold, bisa menjadi berkolaborasi dengan lebih banyak orang supaya impact-nya besar. Dan satu lagi, sharing ini hanya sharing yang tidak bisa, saya bilang tidak bisa ada satu obat yang mujarab untuk semua penyakit. Jadi semua tempat, semua isu, mereka semua punya solusinya asalkan kita mapping-nya sungguh-sungguh. Begitu Mbak Septi, terima kasih waktunya. Terima kasih Kak Fainta atas pemaparannya, menarik sekali ya tadi di awal disebutkan apa pentingnya social mapping, bahkan sampai kita juga ada contoh case-nya di Filipina, terus di MBI sendiri bagaimana dalam menghadapi tantangan social mapping-nya, dan yang terakhir juga apa yang sudah dilakukan oleh MBI ke masyarakat, salah satunya terkait pemupukan pertanian organik tadi ya Mbak ya. Oke, kita sudah
melihat ada beberapa pertanyaan di kolom chat Zoom. Saya akan mulai bacakan ya rekan-rekan. Yang pertama dari Bapak Erwin Arianto dari PT Radian Utama Intrinsko. Yang pertama, Sustainability Report sebenarnya bersifat voluntary, tetapi kenapa pemerintah Indonesia mewajibkan dengan terbit POJK 51? Lalu yang kedua, kelemahan dalam manajemen SR di Indonesia adalah pengelolaan database yang tidak lengkap. Bagaimana pemerintah menanggapi hal ini? Contohnya tidak ada database yang lengkap tentang report SR di Indonesia, padahal dalam report VNR 2021 halaman 667 indikator 12.6.1, mohon maaf, number of companies publishing sustainability reports pada 2019 disebut terdapat 100 perusahaan telah mensubmit laporan SR. Mungkin ini juga akan dijawab juga dengan Ibu Yuni. Tadi Ibu Yuni sudah sempat membaca pertanyaannya ya. Jadi kita bisa mulai untuk sesi diskusi ini. Atau mungkin Kak Fainta juga ada yang mau dikomentari gitu dari pertanyaan ini atau mau dijawab. Terima kasih. Oke, kalau gitu saya duluan. Izin Mbak Fainta, ini pertanyaannya Silakan, mengenai silakan. SR. Oke, ya. Ya. Sustainability Report bersifat voluntary. Iya Pak, kalau di Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, itu kalau nggak diwajibkan nggak jalan Pak Erwin. Jadi ini sebetulnya inisiatif. Toh wajibnya juga nggak sampai harus ada penalti kayak gimana-gimana, enggak ya. Tetapi ternyata setelah adanya kewajiban malah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mulai menuju ke sana, ya, raising awareness-nya juga ada. Itulah ciri khas dari negara yang sedang berkembang, Pak Erwin. Oke, kemudian kelemahan dalam manajemen SR, ya betul, pengolahan database. Oleh karena itu perlu adanya database yang bagus, ya. Ada pengembangan bagaimana koneksi antara digital teknologi. Nah, kalau di Trisakti Sustainability Center kebetulan sedang mengembangkan Sustainability Data Management System. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang ada di dunia usaha. Kemudian, ya betul, untuk pengungkapan di SR banyak SDGs dan tidak lengkap. Yang kurang banget adalah target. Kebetulan kalau kami bicara dengan Bappenas, mereka saklek. Kami butuh target angka, titik. Saya sampai ngomong, kalau nggak bisa gimana Bu? Ya, kami nggak bisa kalau nggak ada angka, karena kami butuh angka itu untuk ditarik semuanya dan bisa menyampaikan bahwa ini loh Indonesia mencapai sekian lah. Kalau nggak ada angkanya saya bagaimana? Nah, biasanya seperti itu. Jadi pelan-pelan yang namanya SDGs ada target. Jadi kita bisa memantau pencapaian targetnya. Nah, Pak Erwin silahkan mengikuti sesi-sesi kami selanjutnya, karena selanjutnya akan banyak dibahas juga mengenai hal ini ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Juniati. Terima kasih Bu Yuni atas jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan dari Bapak Muammar dari Stretchline. Pertanyaannya, apakah Ibu ada pengalaman atau info untuk kegiatan CSR dengan memanfaatkan sludge dari WWTP? Adakah opportunity ke lingkungan sekitar untuk hal tersebut? Ya, baik. Yang pertama adalah saya pikir perlu untuk mengetahui karakteristik dari sludge itu sendiri ya, karena sludge tiap company beda-beda karakternya. Dan ada sludge yang dikategorikan sebagai B3, ada sludge yang tidak dikategorikan sebagai B3, ada sludge yang areanya abu-abu. Nah, kalau masih areanya abu-abu karena memang nggak ada di aturan, biasanya yang harus dicari tahu dulu adalah kita mau bikin ini sebagai apa. Oh, yang pertama berarti perlu nih kita bikin statement bahwa ini bukan B3. Nah, teman-teman perlu melayangkan surat kepada Kementerian LHK untuk meminta status dari sludge tersebut adalah sludge yang apa, B3 atau bukan B3. Nah, itu biasanya diminta uji lab-nya. Dari uji lab itu akan ada pernyataan bahwa sludge ini bukan B3. Setelah itu baru boleh diolah. Kita olah jadi kompos sih, kalau di perusahaan kami jadi kompos. Nah, ngolah jadi kompos pun itu nanti tiap company akan mengalami persoalan, karena balik lagi karakteristiknya ya, beda-beda. Karakteristik sludge itu beda, tergantung bahan yang dipakai dalam proses produksi. Nah, itu pun dengan aturan yang baru, kalau mau dibikin kompos, teman-teman harus punya di dimension di persetujuan lingkungan atau di UKL-UPL atau di AMDAL-nya, dimension bahwa sludge ini akan dimanfaatkan sebagai kompos dengan
pengolahan sebagai berikut. Kalau nggak ada dimension seperti itu, nanti akan dianggap sebagai membuang secara tidak bertanggung jawab. Gitu. Jadi perlu untuk dihubungkan antara sludge-nya sendiri karakteristiknya, perundangannya, ya, kemudian sama peruntukannya. Jadi harus konsultasi dulu dengan dinas lingkungan hidup setempat juga bila perlu. Itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Kak Fainta. Semoga menjawab pertanyaannya ya Bapak Muammar. Selanjutnya ada dari Bapak Muhammad Imam. Dari pertanyaannya adalah bagaimana pendekatan PT MBI terhadap masyarakat dalam upaya mengenalkan produk brand dari produk MBI sendiri. Mengingat karena mayoritas kita ya masyarakat Indonesia tadi Muslim begitu Mbak. Tentu ada perlu pendekatan tersendiri agar tidak terjadi konflik. Nah, jadi kita mengikuti aturan saja sih Mbak Septi. Kalau di Indonesia itu kita kan nggak boleh melakukan promosi atau apapun terkait dengan alkohol kan. Ada aturannya lah, nggak bisa sembarangan misalnya muncul di televisi gitu, nggak bisa. Jadi memang tujuannya supaya tidak memapar ke orang-orang yang memang tidak berkenan dengan itu secara aturan di Indonesia. Dan kalau di kita ya walaupun aturan di Indonesia katakanlah tiba-tiba boleh, secara internasional pun kita mengikuti aturan-aturan terkait dengan minuman beralkohol. Misalnya nih ada age gating. Tadi kalau saya tadi sebelum ngomong karena ada gambar produk saya bilang dulu tuh ada teman-teman yang di bawah 21 tahun nggak di sini gitu kan. Atau pas masuk websitenya kami pasti akan ditanya umurnya gitu. Umurnya berapa gitu. Kalau ngaku 22 gitu aman masih bisa masuk lah. Tapi begitu ngaku 17 nggak bisa masuk. Gitu. Demikian juga kalau misalnya membeli secara e-commerce gitu, biasanya akan diminta untuk KTP dan lain sebagainya dan harus dikirim ke alamat yang sesuai KTP gitu kan. Kalau bohong-bohong pakai KTP orang tuanya kirimnya ke rumah kan ketahuan nanti. Jadi banyak yang tapi kita nggak punya strategi yang gimana ya, intinya bukan nggak punya strategi, lebih tepatnya strategi kami yang mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Selama ikut aturan kami rasa ya kita bisa berbisnis dengan bertanggung jawab. Kira-kira itu sih Mbak. Baik, terima kasih Kak Fainta. Semoga menjawab pertanyaannya Pak Imam. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Azwar. Mengapa bir bintang 0% tidak dibedakan mereknya agar tidak membingungkan society dan salah pilih bagi Muslim dalam membeli bir 0%? Apakah ada dampak sosialnya Mbak dari Baik. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir kalau dari sisi salah pilih karena memang sejak 2015 itu kita sudah tidak jualan lagi di minimarket. Jadi kalau teman-teman melihat ada bir bintang di Alfamart, Indomart, itu ya pasti harus dicek dong ya, kalau mau sebagai konsumen harus dicek. Tapi insya Allah tidak ada produk yang beralkohol kecuali di tempat-tempat seperti di Bali misalnya ya, memang tempat untuk tourism gitu. Dan dari sisi info tentang misalnya Radler gitu ya, itu akan ditulis bir dan lemon gitu. Jadi memang ada tulisan birnya sangat, dan kadar alkoholnya itu ada di bawah, tertulis langsung di bawah mereknya itu ada tulisan alkohol kadarnya seberapa. Jadi memang itu kita mengikuti semua standar SNI tentang pelabelan dan lain sebagainya. Itu aja sih. Tapi kalau namanya kenapa nggak diganti lain gitu? Karena di Indonesia ini sudah terkenal banget brand bintang dan masyarakat di Indonesia itu sudah kadung ya itu udah di-own lah sama masyarakat Indonesia gitu. Jadi biarkan itu menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Yang biasa minum alkohol silahkan minum yang beralkohol, yang tidak minum alkohol silahkan memilih yang tidak beralkohol begitu. Baik Kak, sebenarnya juga ada require dari kita ya Kak ya, sebagai konsumen juga harus membaca juga begitu ya Kak, kan dari perusahaan sudah disebutkan sesuai dengan peraturan. Oke, Kak Fainta, ada pertanyaan lagi nih, banyak banget pertanyaannya. Semoga Kak Fainta masih semangat untuk menjawab ya Kak. Dengan senang hati. Dari Pak Candy Sihombi, pertanyaannya Mbak Fainta, saya tertarik dengan kolaborasi social mapping untuk diaudit dengan internal audit. Bagaimana proses hal tersebut bisa di-buy-in dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam audit social mapping? Baik, jadi yang kita bilang ke mereka bukan social mapping, karena ketika udah ada kata sosialnya, biasanya orang industrial atau orang finance itu urusannya orang sosial gitu kan. Jadi kita nggak sebut sebagai social mapping, kita bilangnya risk management audit. Supaya di-own sama orang finance. Kalau udah bilang risk management, wah ini penting ini buat company gitu kan.
Jadi mulai dari title itu penting, risk management audit. Kemudian kalau bisa pelajari dulu audit-audit yang ada di internal juga. Mereka punya audit apa? Nah, kalau bisa misalnya mereka punya compliance audit, nah tap in aja di situ, tap in. Apa yang ada, jangan sampai seolah-olah nambah kerjaan baru kan. Tap in, Pak, boleh nggak nambah klausul terkait dengan audit ini ada beberapa hal nih terkait dengan resiko A, B, C, itu sudah ada nih di resiko ABC itu tertera follow up-nya mau apa gitu kan. Khawatirnya nanti orangnya ganti atau apa supaya benar-benar ke-track, karena kalau ini tidak di follow up dan benar-benar resikonya tinggi banget, ini company bisa dalam bahaya lah kasarnya. Keberlanjutannya dalam bahaya. Ketika bunyinya seperti itu, saya yakin akan di-buy-in. Saya pikir itu yang kita lakukan, namanya risk management audit. Tapi bisa juga teman-teman jangan mengadakan audit baru, tapi masuk ke compliance audit misalnya. Dan kalau bicara risk management audit itu juga sekaligus sebenarnya kita ngupdate juga. Karena otomatis kan kita harus cross functional, kita harus nanya kan, di QA ada risk apa nih gitu kan. Di procurement ada risk tambahan apa nih yang terkait dengan misalnya mitra, dengan vendor, atau dengan resources-nya, dengan raw materialnya atau apalah gitu yang mungkin ada kaitannya nanti dengan stakeholder mapping-nya yang perlu diupdate. Gitu Mbak Septi. Baik, terima kasih Kak Fainta. Semoga menjawab pertanyaannya Pak Kandi. Selanjutnya ada dari Pak Trisaktika dari Solar Philippines. Kondisi dan situasi para stakeholder sangat dinamis, termasuk positioning mereka terhadap perusahaan. Berapa waktu ideal untuk mengupdate data stakeholder mapping, Kak? Kalau saya pribadi tuh memang lihat stakeholder mapping ini kalau belum punya sama sekali atau kita nggak punya resources, saran saya tuh kalau duitnya ada ya, 2 tahun sekali tuh minimal, minta tolong sama eksternal, minimal 2 tahun sekali. Tapi kalau misalnya kitanya resources-nya bisa allocate waktu sehari aja, dalam 1 tahun 2 kali untuk updating isu. Karena memang sebenarnya stakeholder engagement plan itu kan dokumen yang hidup ya. Kita yang menjalankannya mestinya ini udah kelar nih ini problemnya, ini risk-nya masih on ini, dan kemarin strateginya kayaknya kurang pas. Sebenarnya lebih ke situ ya, gimana caranya supaya kita bekerja itu berlandaskan social mapping. Jangan mau teman-teman dibikinin social mapping yang kemudian endingnya nggak bisa dipakai untuk dasar teman-teman bekerja untuk melakukan engagement plan. Itu sih kuncinya. Ketika social mappingnya benar, dokumen engagement plan-nya juga cakep tuh. Kita implementasinya lewat situ, otomatis ketahuan semua. Dan di situ kita bisa ngupdate. Tapi kalau yang overall, yang holistik ya pengen diupdate secara holistik, nambah-nambah, misalnya ada isu baru apa segala macam yang nggak bisa, jadi nggak ke-capture di mapping sebelumnya, ya saya sarankan 2 tahun sekali sih, minimal ya. Tapi mungkin Mbak Juniati bolehlah ditambahkan yang benernya seperti apa, karena kalau saya dari sisi praktis aja, pragmatis, kemampuan saya dan tim melakukan itu sih. Silakan, barangkali mau ditambahkan. Ya mungkin Ibu Juni atau Pak Danta ada yang mau mengomentari, mau menambahkan? Mungkin Bu Yuni dulu kali. Bu Yuni dulu, nanti saya ngikutin. Baik Pak. Silakan Bu Yuni. Oke, untuk yang sustainability report ya. Social mapping diupdate berapa tahun sekali? Oke, iya, oke. Baik, maaf, saya miss social mapping update-nya. Kalau melihat situasi dan dinamika sekarang, kalau dulu kita menyebutnya 2 tahun, Mbak Fainta. Tetapi kalau lihat dinamikanya sekarang, rasanya 2 tahun kok nggak pas ya. Kurang. Bener. Setiap tahun perubahannya sangat besar. Mungkin kalau 5 tahun yang lalu kami menyebutnya malah 3-5 tahun nggak apa-apa. Gitu. Jadi lama-lama waktunya makin pendek. Demikian juga dalam konteks pelaporannya. Ini ada, saya soalnya membaca dari Pak Trisakti, mohon maaf ya. Jadi ada pertanyaan juga mengenai sustainability report yang disampaikan, yang dipaparkan Bu Vivi. Makanya target-target itu setiap tahunnya di follow up. Tercapai nggak tercapai. Ya nggak apa-apa kalau tercapai, kalau enggak juga nggak apa-apa disampaikan gitu. Makasih. Ya, saya nambahin sedikit ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kan social mapping itu bukan aktivitas berdiri sendiri, gitu ya.
Jadi social mapping itu menjadi satu landasan bagi sebuah perusahaan untuk memahami dinamika sosial dan lingkungan sekitar. Kemudian dari situ ngapain gitu. Nah dari situ barulah bisa dijadikan landasan strateginya gimana sih kita berelasi dengan stakeholder, mengelola isu-isu kita tuh kayak apa. Kemudian dari situ juga menyusun strategi pemberdayaan masyarakat misalnya seperti itu. Nah tentu menyusun strategi pemberdayaan masyarakat kan ada roadmap-nya, ada target dan indikatornya, ada asumsinya, dan ada risiko-risiko yang tadi Mbak Fainta bilang juga ya, gitu. Jadi dari situ tuh sebenarnya kelihatan ya kebutuhan mengupdate social mapping itu seperti apa. Tadi Bu ini bilang 2 tahun, 3 tahun sekali itu regularly sebenarnya cukup. Tapi untuk situasi-situasi yang spesifik, kalau misalnya sekarang hari ini kita social mapping, terus tahu-tahu besok kepala desanya ganti, terus tahun depan bupatinya juga ganti. Nah, mau nggak mau juga challenge-nya juga ganti gitu ya. Apalagi kalau misalnya pemilihan bupati ini beda pakem lah gitu. Beda pakem, beda pendekatan. Waduh. Nah, itu kalau kita biasanya 2 tahun 3 tahun sekali, jangan-jangan tahun depan udah harus bikin lagi gitu, karena kita harus mengkonfirmasi apakah strategi kita melakukan pemberdayaan masyarakat dan berelasi dengan masyarakat itu masih relevan nggak sih dengan orang-orang yang ada sekarang. Nah, itu ya tambahan dari saya, Bu Yuni, Mbak Fainta. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Danta dan Bu Yuni. Kak Fainta juga terima kasih. Mungkin ini akan menyambung pertanyaan yang sebelumnya kepada Bu Yuni. Ya, kenapa dari Pak Budi Kasindi dari FEB UI, kenapa yang diwajibkan untuk SR adalah perbankan dan industri keuangan terlebih dahulu, bukan industri yang berhubungan dengan alam seperti tambang atau energi. Nah, mungkin Pak Danta atau Bu Yuni mau menjawab? Silakan nih Bu Yuni, jagonya Accessible Finance. Ya, untuk sustainability report nanti kita akan ada sesinya sendiri ya. Jadi nanti mungkin kita akan jawab di situ. Tetapi memang selalu berkait bicara mengenai sustainability. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini bahwa hasil dari social mapping dan juga identifikasi pemangku kepentingan itu wajib disampaikan di dalam sustainability report. Di POJK walaupun tidak detail ada tulisannya. Ya, informasi mengenai pemetaan pemangku kepentingan, walaupun cuma titik gitu, tapi kita kan bisa merujuk kepada standar. Yang jadi masalah adalah kalau ini tidak dipahami. Jadi kadang-kadang udah pemangku kepentingan ditanya, pasti semua orang bisa menjawab. Tapi begitu ditanya, udah dilakukan pemetaan, udah tahu apa keinginannya, baru diem. Nggak tahu. Udah punya dokumennya, nggak tahu. Nah, akhirnya reportingnya sekedar nice to have, ada. Yang penting checklistnya ada. Tidak seperti itu. Sustainability report itu bukan checklist basis, tetapi a kind of improvement. Jadi harus ada praktisnya, ada perbaikannya yang didapatkan oleh perusahaan yang mendukung bisnisnya. Berkali-kali Bu Vivi menyampaikan ya, SDGs terkait bisnisnya, sesuai strategi bisnisnya. Beliau juga menyatakan seperti itu. Sama dengan pemangku kepentingan. Sosmap ini enggak semata-mata nice to have dilakukan, tetapi terkait dengan bisnisnya. Mengurangi risiko, meningkatkan opportunity. Yang ini nanti akhirnya adalah mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Kalau ketemu opportunity-nya dan mengurangi risikonya, itu kan jadi target. Gitu. Makasih. Terima kasih Bu Yuni. Jadi Pak Budi, untuk kenapa penjelasan lebih lengkap kenapa SR itu harus untuk perbankan dulu, nanti bisa dijelaskan lebih lengkapnya di sesi SR di Sustainability Festival hari berikutnya ya Pak. Oke, ada pertanyaan selanjutnya Kak Fainta dari Ibu Rukmi mengenai tanggapan pengawasan pembelian minol di Indonesia. Apakah dari PT MBI ada after sale service yang bekerja sama dengan retail agar mematuhi untuk tidak menjual kepada anak di bawah umur? Ya. Mungkin kalau kita kaitkan lagi dengan stakeholder mapping ya dan dengan compliance-nya, sebenarnya untuk menjadi retail minuman beralkohol itu tidak mudah, sangat sulit. Ngurus izin-izinnya dan lain sebagainya itu sangat sulit.
kemudian compliance setelah dapat izin pun ada banyak monitoring pemantauan yang sangat sulit. Dan tentunya ada dua hal. Yang pertama soal aturannya itu sendiri tadi yang saya sebutkan pertama. Sudah ada patokan-patokan, kaidah-kaidah yang mestinya dilakukan, tapi kalau misalnya masih menemukan pelanggaran, itu benar-benar itu oknum sih. Itu kalau udah oknum ya memang harus diproses lah ya secara hukum gitu kalau oknum gitu. Cuman dari sisi aturannya itu udah jelas. Dari sisi MBI-nya sendiri kita ngikut ke regulasi. Kemudian sebenarnya yang jadi concern lebih berat adalah jarang anak-anak itu beli bir sebenarnya. Kalau ada studinya dari CISP, anak-anak maupun yang sering penyalahgunaan itu yang dibeli malah yang alkohol non food grade, spiritus dicampur apa gitu kan. Yang which is malah kalau diminum sangat berbahaya sekali gitu. Kenapa kok nggak mau beli bir anak-anak itu ataupun yang sering penyalahgunaan? Bir itu mahal, nggak bisa bikin mabuk. Kasarnya gitu, kalau kasar ngomong ya, kalau teman-teman yang minum alkohol pasti tahu bir itu mahal, maksudnya harganya hampir sama dengan kalau beli yang arak misalnya yang alkoholnya 40% lebih, sementara bir alkoholnya cuma berapa sih, Radler 2,2%, yang bir yang standar Pilsener 5,3% gitu. Bahkan ada yang bilang minum udah banyak nggak mabuk-mabuk gitu, tapi kami sendiri punya yang namanya moderation drinking. Walaupun bir itu kadar alkoholnya rendah, tiap manusia punya kemampuan resistensi terhadap alkohol berbeda-berbeda. Jadi sebaiknya minum itu benar-benar tahu saya harus minum boleh berapa nih gitu. Saya nyetir harus nggak boleh sama sekali minum nih gitu. Ya sebagai konsumen juga memang perlu seperti itu. Tapi kalau dari MBI-nya sendiri ya kita ada age gating, pada saat beli harus nunjukin KTP. Kemudian dari sisi pemerintah sendiri juga dan bekerja sama dengan pihak-pihak keamanan ada pemantauannya. Jadi tidak sembarangan bisa jual alkohol di Indonesia sih. Baik, semoga terjawab pertanyaannya Ibu Rukmi, jadi tetap ada edukasinya dan tetap mengikuti aturan yang sudah berlaku. Selanjutnya, Kak Fainta ada dari Pak Hairil Anam terkait dengan data desa atau monografi yang kadang-kadang kurang padu atau terintegrasi. Nah, bagaimana CSR bisa mengantisipasi kelemahan tersebut dalam social mapping? Kalau ya memang ini salah satu yang jadi serba salah ya. Kalau misalnya teman-teman jadi orang yang melakukan data itu juga pasti serba salah. Dari desa dari pihak BPS mengeluarkan data, walaupun data itu sebenarnya question mark dari sisi bener nih lahannya masih peta pertanian masih 2.000 hektar gitu, question mark gitu. Boleh saja mempertanyakan, tapi kalau mau mempertanyakan ya memang perlu melakukan ground truth ya, keseriusan. Jadi, tapi kalau saya nggak mau wasting time di ground truth di sisi pas awal banget. Biasanya kalau udah ketemu nih isu prioritasnya, nah di situ misalnya udah ketemu isu prioritasnya memang di pertanian. Nah, pada saat mendevelop inisiatif terkait dengan pertaniannya, nanti yang data-data terkait benar-benar di ground truth-nya di situ. Misalnya kayak mau bikin reforestasi nih 200 hektar. Udah ketahuan nih harus nanam pohon 200 hektar. Bukan pas social mapping saya minta di mana barang lahan benar nggak lahannya ada berapa hektar, bukan. Tapi social mappingnya mungkin hanya nemu sekian ribu hektar lahan marginal gitu kan. Tapi pada saat sudah mau implement baru melakukan ground truth di mana sih lokasi yang benar-benar cocok kalau saya melakukan penanaman pohon dan benar-benar bisa contribute tidak hanya ke isu lingkungan tapi juga sosial dan ekonomi. Mungkin di situ ya kalau mau efisien, pas lagi mau implementasi, pas lagi prioritisasi, datanya digali lebih banyak lagi. Oke, terima kasih Kak Fainta. Semoga menjawab pertanyaannya dari Pak Hairil Anam. Nah, ada pertanyaan dari Pak Muli Cahyanto. Beliau tertarik dengan social mapping dan SR. Terkait kolaborasi social mapping dan penilaiannya, apakah social mapping hanya dilakukan oleh pihak internal perusahaan atau ada kewajiban perlu dilakukan bersama stakeholder terkait? Gitu. Karena ini juga akan berkaitan dengan assurance dan kredibilitas atas laporan SR-nya. Mungkin bisa dijawab, Kak Fainta? Kalau menurut pendapat saya bisa dilakukan oleh dua-duanya ya.
tidak ada wajib, misalnya dari SR maupun dari annual report, misalnya minta stakeholder mapping yang dilakukan oleh eksternal yang independen. Saya nggak ngelihat ada aturan itu, mungkin saya bacanya kurang teliti, tapi kalau setahu saya itu boleh internal, boleh eksternal, tapi yang harus dipahami adalah tadi konten dan kaidah-kaidah apa sih yang mesti dicari sebenarnya gitu, supaya nanti pada saat mau melakukan sendiri atau mau melakukan dari pihak lain benar-benar dapat itu, bisa dipakai untuk annual report, bisa dipakai untuk sustainability report, bisa dipakai untuk proper karena kontennya dapat. Kalau mungkin dari saya itu, silakan kalau Ibu Juniati dan Pak Danta mau nambahkan. Ya, mungkin saya nambahin sedikit ya. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Fahinta ya, tidak ada aturan resmi dan juga dari sisi assurance ya, karena saya juga melakukan assurance laporan keberlanjutan bahwa yang namanya social mapping atau stakeholder mapping itu harus eksternal, tidak. Kedua-duanya ada nilai tambah dan ada kelemahannya masing-masing. Ya, misalnya tentu kalau internal itu yang perlu diperhatikan adalah objektivitas ya. Tapi jangan salah, kalau dilakukan internal itu sebenarnya penggalian informasinya itu sebenarnya lebih dalam karena mereka yang berhubungan yang artinya sudah punya data yang banyak, berelasi hampir setiap hari mungkin ya. Nah, itu dia. Beda dengan yang eksternal. Eksternal itu kan terbatas ya, bertemu dengan dengan narasumber itu juga terbatas gitu, sehingga pasti ada keterbatasan informasi di situ gitu. Jadi ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Jadi tergantung nanti kebutuhan perusahaan, bisa juga dikombinasikan, misalnya kalau 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali mengundang pihak eksternal, tapi kalau tahun berikutnya mungkin internal aja cukup gitu, bisa juga seperti itu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danta. Baik para rekan-rekan, karena mungkin kita juga waktunya tinggal sedikit lagi, kami masih ada 2 pertanyaan terakhir untuk Kak Fahinta. Yang pertama dari Pak Danang, bagaimana meyakinkan para stakeholders bahwa green energy and sustainability merupakan satu hal yang harus dimulai, mengingat proses monitoringnya perlu untuk selalu dikontrol? Ya. Kalau kami sih melihatnya setiap company punya strategi yang berbeda-beda dan manajemennya juga punya karakter yang berbeda-beda ya. Nah, kalau misalnya company sudah punya global global company, paling enak adalah lihat global company-nya itu objektifnya kemana. Jadi kita linkkan ke situ. Tapi kalau misalnya saya nggak punya global company, saya adanya cuma di Indonesia. Hubungkan dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia. Misalnya yang nice to have itu, ataupun ya nice to have dulu deh, bahwa ini mensupport SDGs yang sekian, oh ini kolaborasi ini nanti hasilnya adalah kaitannya dengan a good reputation dan good relation dengan stakeholder terkait, siapa misalnya sebutkan, atau kalau mau sedikit yang compliance, yang must have adalah hubungkan dengan aturan-aturan yang terbaru, misalnya yang lagi happening, carbon tax, ya kan, hubungkan ke situ, bahwa Indonesia lagi mulai ngobrolin carbon tax nih gitu kan, atau misalnya banyak hal yang sebenarnya bisa dihubungkan. Kita itu kan di stakeholder engagement tujuannya tidak ya tadi bilang memitigasi resiko dan sekaligus memanfaatkan opportunity. Jadi gimana kita memprevent adanya event-event yang tidak kita kehendaki di masa depan. Jadi bisa aja angle-nya dari kalau nggak mau bayar carbon tax nanti di tahun 2030, kita harus mulai dari sekarang pakai teknologi emisi yang emisinya adalah rendah misalnya. Atau misalnya kita mau mulai inisiatif terkait plastik ya, kalau kita mulai mau comply terkait dengan ini, jangan ini loh, hati-hati ada extended producer responsibility regulation gitu kan. Yang kayak gitu-gitu harus kita sampaikan di depan. Why we need to do this. Itu yang kalimat yang sangat sakti sih pada saat mau bikin konsep sebelum diajukan ke manajemen. Baik, Kak Fahinta, mempersiapkan dari awal, gitu ya, Kak. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Verly ini, Kak. Apa yang menjadi tantangan PT MBI dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan target SDGs dan bagaimana cara mengatasinya, serta bagaimana respon konsumen dan reputasi MBI setelah menjalankan bisnis yang sesuai dengan target SDGs tersebut? Ya.
sepertinya kalau ngomongin target SDGs itu sangat ambisius ya. Semua orang menyadari itu. Bahkan government pun juga merasa berat, yakin aku. Mereka merasa itu adalah target yang ambisius, bukan yang mudah lah kasarnya. Jadi kalau bicara tantangan sama aja, kita juga, saya pikir semua mengalami, mau Unilever, mau MBI, Danone, sampai perusahaan lokal, semua ngalamin kalau mau bicara mau menjalankan bisnis sesuai dengan target SDGs. Tapi yang paling penting adalah kita itu menghubungkan antara target itu, jangan semua mau kita kerjain. Disesuaikan aja dulu dengan bisnis operasi perusahaan kita. Kayak tadi misalnya di MBI ada target pengen zero emission nanti 2030 diproduksi. Terus ada kebutuhan untuk steam boiler karena di brewery itu proses bikin bir itu ada steam, butuh energi thermal. Oh, kenapa enggak ya bikin biomas misalnya, yang sifatnya kita mencapai energi terkait dengan yang terkait, tapi juga bisnis operasinya kelihatan itu nanti secara jangka panjang, cost efficiency dan lain sebagainya sangat bisa dihitung. Mungkin itu, dan dari sisi reputasi, alhamdulillah setelah menjalankan itu semua, kalau teman-teman mengamati, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu, kalau ditanya MBI apa sih, mungkin bahkan sekarang gitu, mungkin ada beberapa yang MBI apaan sih gitu kan, nggak ada yang tahu, tapi alhamdulillah sekarang diundang sama Icon, kan jadi tahu, berarti reputasinya bagus dong, nggak mungkin reputasinya nggak bagus, nggak diundang sama Bu Juniati, yang diundang tuh biasanya yang keren-keren, alhamdulillah. Tenang Mbak, nanti kita akan panggil semua yang komitnya luar biasa, tapi memang menarik sekali ya, Pak Fainta luar biasa, menarik banget. Oke, terima kasih Kak Fainta, Bu Yuni. Berarti memang juga harus disesuaikan dengan bagaimana proses bisnisnya ya Mbak ya. Jangan sampai kita genjot terus untuk target SDGs, tapi nanti memberatkan bisnis juga. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menarik pada hari ini dan sangat inspiratif, tapi kami mohon maaf karena keterbatasan waktu juga rekan-rekan. Jadi sesi Q&A-nya kita tutup. Nah, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, bahwa akan ada 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah. Nah, deg-degan ya. Saya akan menyebutkan 3 penanya terbaik yang sudah dipilihkan oleh panitia pada siang hari ini. Yang pertama ada atas nama Candy Sihombing dari Trakindo, kemudian ada Hairil Anam dari Gerakan Turun Tangan, dan Trisakti Kurniawan dari Solar Philippines. Selamat. Terima kasih. Selamat kepada para pemenang, dan nanti para pemenang akan dihubungi langsung oleh panitia. Sebelum kita akhiri acara ini, mengingatkan kembali kepada para peserta untuk dapat mengisi daftar hadir dan feedback acara di link yang telah kami tuliskan di kolom chat box di Zoom ini. Nah, baik, selanjutnya rekan-rekan, kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu bersama dengan Kak Fainta. Jadi silakan rekan-rekan untuk semoga berkenan menyalakan kameranya, dan nanti sesi foto ini akan dipandu oleh panitia. Kepada panitia mungkin bisa bantu aba-aba. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, thank you, Sep. Terima kasih kepada Mbak Fani. Baik, terima kasih kepada Kak Fainta atas materinya yang sangat menarik, sangat membuka mata dan memberikan perspektif juga dan pengalaman-pengalaman baru bagi rekan-rekan yang mungkin sebelumnya juga sudah terjun di social mapping dan stakeholder engagement, atau mereka yang baru akan terjun di social mapping dan stakeholder engagement. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan peserta yang sudah bertahan hingga ujung acara dan memberikan atensi yang sangat luar biasa pada acara siang hari ini, dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan akomodasi terbaiknya pada acara siang hari ini. Acara Sustainability Festival ini tentunya tidak dapat terselenggara tanpa dukungan dari Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, serta Puru Piru PR dan majalah CSR ID sebagai media partner.
Akhir kata, saya Septi Maulidiawati, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama memandu acara ini berlangsung. Jangan lupa untuk terus ikuti Sustainability Festival esok sampai hari Jumat, karena akan ada banyak sekali pembicara dan tema-tema yang tidak kalah menarik lainnya. Dan tentunya pasti setiap harinya kita juga akan ada bagi-bagi hadiah untuk penanya terbaik. Jadi tetap ikuti acara ini sampai hari Jumat nanti ya, rekan-rekan. Akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih sudah mengikuti acara Sustainability Festival 2021. Sampai jumpa.